Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi mengenai ronsen dalam kedokteran. Kami dari kelompok 11 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri yaitu Cindy Martia Yahya, NIM 18231078. Yang kedua ada Citra Wulansari. Yang ketiga ada Yuna Alfatimi. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian sinar X. Sinar X atau sinar ronsen adalah gelombang elektromagnetik yang dapat menembus benda-benda lunak seperti daging dan kulit. Akan tetapi tidak dapat menembus tulang, gigi, dan logam. Karena sinar X hanya memiliki panjang gelombang 10 pangkat min 8 sampai 10 pangkat min 12 dan frekuensi sekitar 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 21 Hz. Sinar X adalah gelombang elektromagnetik dari elektron yang menabrak atom dengan kecepatan tinggi. Sinar X merupakan pancaran gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, panas, cahaya sinar ultraviolet, tetapi mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek sehingga dapat menembus benda-benda. Selanjutnya yaitu sejarah sinar X. Sinar X pertama kali ditemukan oleh fisikawan berkebangsaan Jerman Wilhelm Sorensen pada tanggal 8 November 1895. Bisa dilihat pada PPT itu ada gambar dari William Sorensen. Itu merupakan penemu fisikawan berkebangsaan Jerman yang menemukan sinar X ini. Saat itu Ronsen bekerja menggunakan tabung. Dia mengamati nyala hijau pada tabung yang sebelumnya menarik perhatian prokes. Selanjutnya beliau mencoba menutup tabung itu dengan kertas hitam dengan harapan tidak ada cahaya tampak yang dapat lewat. Namun tetap ditutup, ternyata masih ada sesuatu yang dapat lewat. Maka beliau menyimpulkan bahwa ada sinar-sinar tak tampak yang mampu menembus kertas hitam tersebut. Pada saat beliau menyalakan sumber listrik tabung untuk penelitian sinar katoda, beliau mendapatkan bahwa ada sejenis cahaya yang berpedar pada layar yang terbuat dari barium platino cyanide yang kebetulan berada di dekatnya. Jika sumber listrik dipadamkan, maka cahaya pedar pun hilang. Beliau segera menyadari bahwa sejenis sinar yang tidak kelihatan telah muncul dari dalam tabung sinar katoda. Karena sebelumnya sinar itu tidak pernah dikenal, maka sinar itu diberi nama sinar X. Namun untuk menghargai jasa-jasa beliau dalam penemuan ini, maka sinar itu dinamakan dengan sinar ronsen. Jadi sinar X itu nama sinar yang belum diketahui awalnya gitu kan. Jadi mereka memberi nama sinar X karena untuk menghargai sinar X ini disebut juga sinar ronsen gitu. Selanjutnya yaitu dari proses terjadinya sinar X itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama sinar X Bremsstrahlung dan sinar X karakteristik. Sinar X Bremsstrahlung ini merupakan gelombang elektromagnetik yang terbentuk apabila partikel bermuatan, misalnya elektron oleh pengaruh gaya inti atom bahan mengalami perlambatan. Sinar X Bremsstrahlung ini mempunyai energi paling tinggi, sama energi kinetik partikel bermuatan pada waktu terjadinya perlambatan. Jadi ketika terjadinya perlambatan dan menimbulkan sinar X yang terjadi umumnya memiliki energi yang berbeda-beda sesuai dengan energi kinetik elektron pada saat terbentuknya sinar X dan juga tergantung pada arah pancarannya. Selanjutnya sinar X karakteristik. Proses yang kedua yaitu sinar X karakteristik. Merupakan energi khas yang setiap energi atom yang terbentuk dalam proses perpindahan elektron-elektron atom dari tingkat energi yang tinggi menuju ke tingkat energi yang lebih rendah, misalnya dalam proses lanjutan efek fotolistrik gitu kan. Sinar X karakteristik ini yang terbentuk dengan cara seperti ini mempunyai energi yang sama dengan selisih energi antara kedua tingkat energi yang berkaitan.
Sinar X karakteristik ini mempunyai energi parik, dan sinar X karakteristik ini yang timbul oleh perpindahan elektron dari suatu tingkat energi ke lintasan K. Nah, disebut sinar X garis K, sedangkan yang menuju lintasan L dan seterusnya. Jadi sesuai dengan garis lintasannya. Selanjutnya yaitu ada yang namanya sifat-sifat sinar X. Yang pertama, sinar X mempunyai daya tembus yang tinggi. Nah, dapat menembus bahan dan digunakan dalam proses radiografi. Daya tembusnya lebih tinggi daripada cahaya tampak dan dapat menembus tubuh manusia, kayu, dan beberapa lapis logam. Yang kedua yaitu sinar X mempunyai panjang gelombang yang pendek. Yang ketiga yaitu sinar X mempunyai efek fotografi. Sinar X dapat menghitamkan emulsi film setelah diproses di kamar gelap. Selanjutnya ada yang keempat itu sinar X ini mempunyai sifat berionisasi. Efek primer sinar X jika mengenai suatu bahan atau zat akan mengakibatkan timbulnya ionisasi partikel-partikel bahan tersebut. Yang kelima itu sinar X mempunyai efek biologi. Sinar X akan menimbulkan perubahan biologi pada jaringan. Efek biologi ini digunakan dalam pengobatan radioterapi. Yang keenam yaitu sinar X ini tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Sinar X ini bergerak dalam lintasan lurus dan dapat mempengaruhi film fotografi seperti cahaya tampak. Yang ketujuh yaitu sinar X merupakan gelombang elektromagnetik dengan energi E sama dengan H kali F. Yang ke-8 yaitu orde panjang gelombang sinar X ini 0,5 sampai 2,5 Armstrong. Sedangkan orde panjang gelombang tampak itu sama dengan 6.000 Armstrong. Yang terakhir yaitu panjang gelombang sinar X ini mempunyai satuan yaitu Armstrong. Sering digunakan dalam dua jenis satuan yaitu Armstrong dan satuan sinar X. Jadi itu merupakan sifat-sifat dari sinar X, ada 9 tadi kan. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Citra Ulansari akan melanjutkan materi mengenai konsep fisika dalam alat ronsen. Nah, pada materi ini kami mengambil prinsip fisika CT scan karena pada dasarnya prinsip fisika CT scan mempunyai prinsip kerja yang sama dengan ronsen, yaitu menggunakan sinar X. Baiklah, yang pertama prinsip fisika CT scan yaitu ada akuisisi data. Nah, akuisisi data berarti kumpulan hasil penghitungan transmisi sinar X setelah melalui tubuh pasien. Sekali sinar X menembus pasien. Berkas tersebut diterima oleh detektor khusus yang menghitung nilai transmisi atau nilai atenuasi atau penyerapan. Tahap pertama pada akuisisi data adalah proses scanning. Nah, selama scanning ini tabung sinar X dan detektor berputar mengelilingi pasien untuk mendapatkan data atenuasi pasien. Detektor menangkap radiasi yang diteruskan melalui pasien dari beberapa lokasi dan dari beberapa sudut. Nah, metode akuisisi ini terbagi menjadi dua, yaitu metode konvensional slice by slice atau metode aksial dan metode spiral atau helikal. Sinar X setelah menembus objek akan ditangkap oleh detektor yang berhadapan dengan sumber sinar dan terletak di belakang objek. Pada saat yang bersamaan, detektor menerima berkas sinar X yang langsung berasal dari sumber. Berkas radiasi inilah yang diubah oleh detektor dalam bentuk sinyal listrik yang akhirnya oleh analog digital converter diubah dalam bentuk digital. Nah, selanjutnya ada pengolahan data. Sebuah sinar sempit yang dihasilkan dari X-ray didapatkan dari perubahan posisi dari tabung X-ray.
Hal ini juga dipengaruhi oleh kolimator dan detektor. Sinar X-ray yang sudah dideteksi oleh detektor kemudian dikonversikan menjadi arus listrik dan ditransmisikan ke komputer dalam bentuk sinyal. Nah, selanjutnya ada rekonstruksi citra, representasi citra, dan penyimpanan. Setelah detektor mendapatkan penghitungan transmisi yang cukup, data dikirim ke komputer untuk proses selanjutnya. Komputer menggunakan teknik matematika khusus untuk merekonstruksi gambar CT scan pada beberapa tahap yang dinamakan rekonstruksi algoritma. Nah, setelah komputer melakukan proses rekonstruksi gambar, hasil gambar tersebut bisa ditampilkan dan disimpan untuk nantinya dianalisis ulang. Gambar CT scan dapat disimpan dalam pita magnetik dan cakram magnetik. Setelah materi selanjutnya yaitu bagian pesawat sinar X. Yang pertama yaitu ada tabung sinar X. Nah, tabung sinar X ini merupakan ruang hampa yang terbuat dari kaca tahan panas yang merupakan tempat sinar X ini diproduksi. Tabung sinar X ini adalah komponen yang paling utama yang ada pada pesawat sinar X. Syarat-syarat terjadinya sinar X pada tabung adalah terdapat sumber elektron, gaya pemecepat elektron, ruang yang hampa udara, alat pemusat berkas elektron, benda penghenti gerakan elektron atau target. Nah, yang kedua yaitu ada kolimator. Kolimator ini adalah bagian yang membatasi jumlah sinar X yang keluar sesuai dengan luas dari objek yang dironsen. Yang ketiga ada lengan penopang. Lengan penopang ini adalah bagian yang dapat diputar sehingga dapat disesuaikan dengan posisi dan jarak objek yang akan dironsen. Yang keempat yaitu ada hand switch. Hand switch ini adalah saklar tangan yang digunakan untuk proses pembangkitan sinar X. Selanjutnya ada panel kontrol. Panel kontrol ini merupakan bagian untuk pengaturan tegangan tabung dan arus filamen. Selanjutnya ada pegangan kemudi. Nah, pegangan kemudi ini berfungsi untuk mengendalikan arah sinar X kepada bagian tubuh yang akan dironsen. Yang ketujuh ada box kaset, yaitu berfungsi sebagai tempat meletakkan film. Yang terakhir ada generator tegangan tinggi, yaitu bagian yang mensuplai tegangan tinggi ke tabung sinar X. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumna Al-Fatini, NIM 18231068. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang cara kerja alat Röntgen. Baiklah, ketika pemeriksaan X-ray dilakukan, mesin akan mengirimkan gelombang radiasi elektromagnetik secara singkat ke tubuh untuk memeriksa kondisi tubuh. Radiasi yang diserap oleh masing-masing bagian tubuh akan berbeda. Inilah yang membuat hasil X-ray menampakkan warna putih, abu-abu, dan hitam. Jika mengenai logam atau bagian tubuh yang padat, seperti tulang, sebagian besar partikel X-ray terblokir. Hasil pemeriksaan X-ray pun akan tampak berwarna putih. Selanjutnya, bila X-ray mengenai otot, lemak, dan cairan, hasil pemeriksaan X-ray akan muncul dengan warna abu-abu. Kemudian, warna hitam menandakan bahwa X-ray mengenai udara. Bagian utama dari mesin sinar X adalah sepasang elektrode, yaitu anode dan katode, yang ditempatkan dalam sebuah tabung kaca yang divakumkan. Arus listrik pada pemancar sinar X dilewatkan melalui filamen ini, sehingga filamen tersebut menjadi panas. Akibatnya, elektron-elektron terpancar dari permukaan filamen tersebut. Anode yang bermuatan positif dibuat dari bahan tungsten berbentuk lingkaran datar. Menarik elektron-elektron tersebut membentuk berkas elektron dari katode ke anode dalam tabung. Elektron yang bebas juga dapat menghasilkan foton tanpa membentuk sebuah atom. Hal ini terjadi karena sebuah inti atom yang menarik elektron yang bergerak bebas akan menyebabkan elektron yang bergerak tersebut akan mengalami perlambatan. Perlambatan atau pengurangan kecepatan tersebut terjadi dengan cara yang cukup cepat.
Perubahan kecepatan ini akan menyebabkan dilepaskannya energi dalam bentuk foton sinar X. Peristiwa tumbukan yang sangat kuat dalam proses pembentukan sinar X akan menimbulkan panas. Untuk menghindari terjadinya pelelehan pada anode akibat panas, pada mesin pemancar sinar X terdapat sebuah motor yang memutar anode. Dengan demikian, berkas elektron tidak selalu menumbuk bagian anode yang sama. Selain itu, dalam mesin juga terdapat minyak pendingin yang berfungsi menyerap panas. Pada umumnya, dokter menggunakan secara langsung hasil foto röntgen tersebut dalam bentuk film negatif. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yumna Al-Fatini dengan NIM 1823168 akan melanjutkan materi, yaitu tentang manfaat sinar X. Manfaat sinar X pada kehidupan manusia yaitu yang pertama pada bidang kesehatan. Sinar X lembut digunakan untuk mengambil gambar foto yang dikenal sebagai radiograf. Sinar X boleh menembusi badan manusia, tetapi diserap oleh bagian yang lebih tumpat seperti tulang. Sinar X keras digunakan untuk memusnahkan sel-sel kanker. Kaidah ini dikenal sebagai radioterapi. Selanjutnya yaitu dalam bidang perindustrian. Dalam bidang perindustrian, kecacatan dalam struktur binaan atau bagian-bagian dalam mesin dan angin. Yang kedua, memperbaiki rekahan dalam pipa logam, dinding konkrit, dan tekanan tinggi. Selanjutnya yaitu memeriksa retakan dalam struktur plastik dan getah. Selanjutnya dalam bidang penyelidikan. Dalam bidang penyelidikan, sinar X digunakan untuk menyelidiki struktur hablur dan jarak pemisahan antara atom-atom dalam suatu bahan hablur. Dan kegunaan lainnya yaitu seperti sinar X digunakan untuk mengesahkan pada suatu lukisan atau objek seni purba benar atau tiruan. Selanjutnya yaitu bahaya radiasi sinar X. Pemakaian secara berlebihan kepada sinar X dapat menyebabkan yang pertama yaitu pemusnahan sel-sel dalam badan. Yang kedua, perubahan struktur genetik suatu sel. Yang ketiga, penyakit kanker parah. Yang keempat, kesan-kesan buruk seperti rambut gugur. Yang kelima, kulit menjadi merah dan berbisul. Yang keenam, radiasi sinar X dapat membunuh monosit atau salah satu jenis sel darah putih. Yang terakhir yaitu dapat menyebabkan kanker. Selain penyebab yang disebutkan tadi, ada beberapa efek yang merugikan muncul pada tubuh manusia karena terpapar sinar X ini, yaitu kerusakan kulit dan tumor. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.